laki perempuan hadirin wal hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin syukur alhamdulillah. Jangan melamun. Bu, syukur alhamdulillah. Malam ini kita masih hidup. Malam ini masih kita bernapas, betul Pak? Masih ada umur. Sudah berapa banyak yang meninggal dunia? Ya. Mudah-mudahan saja malam ini bertemu di sini, akhir zaman bertemu semuanya. Masuk surga semua. Masuk surga semua. Ada yang cuma jangan cuma dua. Kalau nggak ke surga ke neraka, betul? Salawat dan salam semoga tercurah kepada makhluk Allah terbaik, khairul anam, terbaik para nabi dan para rasul, khairul anbiya'i wal mur, penutup para nabi, Pak RT, baik 78, Pak LFK, Ketua DKM, Pak Ustadz, semuanya. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi khataman nabiyyin, betul? Baginda Nabi besar Muhammad, berikut para keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat kepadanya, insya Allah termasuk kita, keluarga kita, anak cucu kita, baik yang ada sekarang ataupun yang akan lahir sampai zaman berakhir. Amin ya rabbal. Mohon izin Pak, Bu, Bu, yang belum lahir aja udah didoain. Moga-moga tidak ada yang seperti Abu Janda. Abu Janda siapa? Abu Janda mah Pak RT 78, Pak LMK. Dia mengecam ke Palestina, dia mah pro-nya Israel. Brengsek gitu. Saya juga berani, Abu Jandanya nggak ada. Kalau ada mah kau berani, kau nggak berani aja ya. Kan dia mengecam umat Islam. Maaf, ini bukan politik-politikan Pak, tapi orangnya brengsek. Bu, saya minta ibu-ibu handphonenya matiin. Pemuda-pemudi handphonenya matiin. Kalau tidak dimatiin, pulang handphonenya nggak bisa dibetulin lagi, rusak. Jaya. Nolin nabil ya Ustaz. Malah Ustaz nggak didengerin, handphone pada dibuka. Ya Nana ya. Marawis cakep banget ini ya. Tapi mudah-mudahan Marawis pinter, baca Qurannya lebih pinter lagi. Ada yang pinter Marawis, baca Quran kagak bisa. Namanya kebalik. Tapi jangan dimusuhin, tinggal belajar aja ngajinya. Betul nggak Pak? Jangan sedih, kata Yunus, Pak Kiai, Pak Ustadz, masjidnya kecil. Saya sih nggak apa-apa yang kecil. Karena kadang-kadang masjidnya kecil, tapi isinya orangnya hatinya besar. Betul nggak Pak? Jiwanya besar. Ketimbang masjidnya besar, jiwanya kecil, jelek juga. Betul nggak Pak? Ada rumahnya kecil Pak, tapi tamunya banyak. Baik itu tuan rumah. Ada rumahnya gede, kamu nggak pernah datang, nggak punya teman. Betul nggak Pak? Bu, saya mah dilambat-lambatin, habis yang bagi kue nih nggak lama bener. Yang nggak dengerin saya tuh liatin pisang. Cepetin Bu. Nah, momennya tadi tuh bagiin. Saya naik pisang baru pada keluar, kacau. Bu, makan dulu deh. Habis makan dengerin saya. Ini jam berapa nih? 9 lewat 7. Panitia salah nih daftarnya, saya naik 9 lewat berapa tuh? 21.25. Berhentinya 22 lewat 45, disuruh ceramah 1 jam setengah. 15 menit aja kayak khotib Jumat. Bu, kira-kira betah liatin kiai apa betah liatin dangdut? Jangan kamu yang jawab, ibu-ibu. Nih jawab di dalam lah. Ini bapak yang dalam nih. Jangan Pak RT. Kalau Pak RT mah bisa nyawer. Ini rumah Pak RT, jangan jangan hati. Karena temanya cakep. Ustaz, nyantai aja.
Kalau pulang nih tentunya bareng deh. Emang tinggal di sini kan? Di sini. Nanti komplek ya. Temanya kan Masjid Nurul Iman, cahaya iman. Masjid sendiri ini subuh kata ada orang. Ya kira-kira kalau subuh penuh nggak? Penuh nggak penuh? Nyamuk? Kasih. Ada tujuh. Mana beda tujuh? Boleh nggak kalau bapak isinya banyak? Nyamuk. Mohon siapa ya? Saya kan biasanya ngajak ngomong dulu, habis temanya cakep. Wah luar biasa. Menebar empati, terkuat silaturahmi. Oh, itu bacanya empati bukan empati. Kalau empat empat. Empati bahasa kitanya seneng, saling seneng. Namanya empati, simpati. Lawannya apa tuh? Anti apa? Antipati. Empati. Ayo nih dulu. Kita komsel kali. Tapi anakku semangat Pak. Saya salut ini di tempat pojok begini ada masjid. Dulunya musola ya Pak? Naik pangkat. Jadi kalau Pak RT naik jadi RW. Ada mantan RW jadi RW, jadi lurah Pak Jakarta. Kedoya jatah. Udah jadi lurah, jadi camat. Jadi camat wali kota. Karir itu. Itu siapa namanya? SJR. Siapa tuh? Yasir Limpo. Dia cerita saya orang karir, dia mendapat. Sekarang malah dikirim. Oh, udah ya pakai info ini udah liatin saya, lumayan lah. Ya, milik siapa? Bu, saya milik siapa Bu? Yang milik saya. Hah? Bukan saya. Benar gua tahu. Maaf ya Pak, tapi maaf. Nanti kalau saya lagi ceramah serius, dengerin, jangan ada yang ngobrol. Kalau saya ceramah serius masih ngobrol, pulang nanti bisul jidat segede telur bebek. Oh benar. Jangan kaki jidat di pantat dimanapun bisul gak enak. Apalagi bisul selangkangan Bu. Ya baru balik gua. Lo kan bener itu. Iya gua. Kacau. Oh, Kan jam 9. sama Mau nggak kalau selesai jam 12? Kenapa? Siap sampai jam 2 siap. Hah? Saya yang minimal gitu. Ada orang di sana loh. Saya begitu menebar Iya, empati. Emang Maulid kok empati? Cinta Nabi, betul nggak tuh? Saya lihat di foto, gantengan di foto, gantengan aslinya. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Tuh lihat tuh. Ya, tukang kamera nyentuh saya. Kalau nggak kesehatan nggak apa-apa. Terusin ya Pak. Terus. Empati. Jangan nulis capek-capek, nggak dibahas. Bayangkan kalau warga RT 7, RT 8 seluruh yang ada di sini saling empati, asik, saling asah, saling asih, saling asuh. Jangan berisik. Nanti kalau berisiknya terusin nanti di rumah jam 1. Ngolor dulu. Bu, tetangga dengan tetangga saling sayang, betul. Yang satu orang Betawi, yang dua tetangganya orang Jawa. Orang Jawa baru pulang, bawa apa tuh dari Jawa? Dengerin dulu. Saya belum langsung. Namanya dari Jawa beda-beda. Betul. Ada yang bawa gudeg. Oh, bawa tuh. Ada yang bawa kacang. Berhubung baik dengan orang Betawi juga begitu. Sering ngasih makanan. Yang dari Jawa saling ngasih makanan. Enak nggak tuh? Ada orang Kuningan nggak di sini nih?
Dari Kuningan bawa ember hitam, isinya tape dibungkus daun jambu. Betul Bu? Kalau dari Bandung bawa peyem. Ya Bu. Tetangganya lain daerah. Dari mana Pak? Dari Semarang. Apa tuh khas Semarang? Wingko. Orang Semarang ngasih wingko, orang Sunda ngasih peyem atau tape. Itu saling empati, saling sayang. Betul? Dengerin dulu. Saya kalau kalian ngobrol pulang saya. Yang penting panitia udah manggil. Amplop mah tetap saya bawa. Saya mah jarang mikirin amplop, Yunus. Jarang saya mah. Isinya. Tapi jadi kiai jangan mata duitan ya. Jelek. Kalau ada kiai mata duitan, jelek. Saya mah kiai matanya jelas ngeliat duit. Gua mau udah tahu tuh ada pisang tuh satu sisir. Tadi saya mau buka dulu, gak sempat. Begitu saya buka tuh kupas pisang bunyi Bu, patungan. Itu semangka punya patungan nggak? Patungan. Nggak apa-apa Pak. Begitu pulang tuh amplop dibuka bunyi duitnya patungan. Nih, dengerin. Oh, kalau begini cakep nih, pakai jilbab. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Di mana-mana saya RT 7, Pak RT 8, Pak RMK, Pak DKM, para kiai paling kompak ibu-ibu. Pengajian dari 5, 15, 50 sampai 500. 1 tahun seragamnya 5. Iya. Ada yang putih-putih, biru, pink. Kredit sama ustazah. Udah 3 tahun belum lunas. Jilbabnya kena angin bunyi kredit. Maaf ya Pak, ini biar semangat ibu-ibu. Bu. Udah ketahuan orangnya putih, pakai putih cakep, pakai pink cakep. Ini nenek-nenek udah hitam pakai pink. Pak, kalau neneknya ngamuk dia pulang Bu. Bu, jangan pulang Bu, saya doain ke surga semua. Itu pengajian ibu-ibu dari 5 jadi banyak. Coba bapak-bapak udah masjid segini yang ngaji cuma 7. 17, 70, 700. Bapak-bapak ngaji 5, naik 15, naik 35, naik 50, balik lagi 35, 25, 15, tinggal 5, bubar. Jangan ketawa Pak, mikir Pak. Perempuan mah baju 5 setahun, ini mah bapak-bapak baju koko keriting kegenting-genting. Orang mah yang keriting rambut, ini mah baju. Ini kiai ceramah apa ngomel ya? Dua-duanya lah. Pak, orang ngaji nggak bakal tambah miskin, tambah kaya. Duduk sayang. Man taroka tolabal ilmi khaufan minal faqri zadahullahu faqran. Catat tuh. Siapa yang meninggalkan ngaji karena takut miskin, maka dia ditambah miskin. Jadi kalau ngaji jangan takut miskin. Orang ngaji dipermudah rezekinya. Amin. Saya doain mudah-mudahan pada sugih semua. Rumahnya ada garasi semua. Jangan main amin aja, motor aja susah. Sempit. Ya tapi nggak apa-apa, parkir sono. Di komplek apa namanya tuh? Nus, mana Yunus? Ngasih alamat ente salah ya. Saya di sono gedung pertemuannya. Tapi berhubungnya orang baik Pak. Baik ini. Bu. Bu. Luar biasa. Boleh ngobrol dan kedengaran. Gua pusing konsentrasinya. Hampir nggak datang nih Pak RT. Saya 5 hari sakit. Kena vertigo. Gubeng gitu, lambung kena. Waduh. Tadi siang saya beli kemarin ke anak saya. Cari namanya cuka apel.
minum dikit-dikit jangan kebanyakan. Bu, saya doain yang rajin ngaji bukan tambah miskin. Kok diem aja? Ibu pada ngaji enggak? Afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku membaca tuh, Ustaz kira tuh alhamdulillah. Ustaz Soleh, kapan kita ketemu ya? Udah lama banget. Kata dia Ustaz Amir sudah berubah-ubah begitu aja. Ya kalau berubah mirip Abu Janda nanti gua ditangkap. Pak Ustaz mah jangan mirip Abu Janda, mirip Adi Armando, sama kurang ajar juga. Terusin. Itu yang jilbabnya bareng kredit lagi. Masuk. Oh, saya senang. Saya kalau ceramah cuma bapak-bapak doang nggak semangat. Saya liatin, waduh, ada yang mirip Aduh Ting Ting, kecebur kuat. Ada yang mirip Satya Boti. Bu. Ibu-ibu paling kompak pengajian. KRT. Kalau punya ibu-ibu mau udah biarin aja mau apa? Mau PKK kasih tahu, mau jumantik, mau jumantok. Ya mau mentok, terserah aja lah. Ibu-ibu mah kalau diomelin, kabur. Bu. Moga-moga kita antara tetangga dengan tetangga maulid akhlak. Tadi saya kan baca tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Wah, ada yang bengong aja itu. Allah kek. Ini yang bengong mikirin apa nih? Mikirin utang ya. Saya doain yang jawab Allah nanti utangnya lunas semua. Yang diam aja tambah banyak utang. Jangan ya, jangan bercanda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sungguh pada diri Nabi Muhammad laqad kana lakum, sungguh bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Nabi Muhammad itu uswatun suri tauladan yang baik. Amin. Makanya jangan sampai tidak bercontoh kepada Nabi. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Itu Pak, bukan umatku orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak hormat kepada yang lebih besar. Bu, harus sayang pada yang kecil, harus hormat pada yang besar. Kecil itu Pak macam-macam. Ada kecil badannya. Lihat itu ada artis orangnya kecil pendek. Dengerin dulu neng kecil. Udah makanya taruh dulu nanti lagi. Dayus ini kecil. Jangan mentang-mentang kecil main cinta aja. Kalau makannya berhenti dulu, nanti terusin kamu makan dulu dan kelar. Bu, sayangi orang kecil dari kita. Bisa kecil badannya, bisa kecil hartanya, bisa kecil pengetahuannya. Betul Pak? Orang tidak gede semua, tidak kecil semua, tidak tinggi semua, tidak pendek semua, tidak kurus semua, tidak gendut semua, tidak ganteng semua. Betul? Nah kalau kaya semua, siapa yang ngerjain rumah? Kalau miskin semua, siapa nanti yang punya modal? Ini berisik aja nih, yang berisik nih. Ya tolong kalian pakai jilbab. Kalau kata Pak Ustaz Jilbab, kacau ceramahnya. Terusin. Itu Nabi yang ngomong, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku
Siapa saja yang tidak meyayangi lebih kecil, itu empati tuh. Pak RT nggak pusing kalau rakyatnya saling sayang, saling asih, taat semua. Betul? Saya mau nanya Bu, ibu-ibu betah mana baca Quran dengan ngerumpi? Yang jawab anak-anak. Sekarang udah nggak ada acaranya, dulu ada di TV, ngerumpi di mall. Ulfa, jangan, hasilnya biasanya berantem. Tapi kalau ngumpul baca ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantep gak tuh? Coba Bu baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo 1, 2, 3. Kenapa Pak Ustadz ceramah maulid begini? Karena percuma maulid, kalau habis maulid pengajiannya bubar. Pak Ustadz, Pak DKM, Pak Kiai, di sini kira-kira ada pengajian ibu-ibu? Paling lagunya di mana-mana, dari Jakarta Barat, Kalideres sampai Timur lagunya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu. Apa tuh? Siapa ingin pintu tak mudah, hanya kailah pintu dengan amat. Ibu nyanyi begitu itu depan suami, suaminya di depan. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Kata suaminya udah seminggu gak terbuka, tertutup. Cuma nyanyi doang. Tadi main rebahan gak ibu-ibu? Saya paling gedeg lagu ibu-ibu itu satu. Kalau tek ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ada nggak begitu? Ya dana, ya dana. Yang di pojok Pak. Tang, utang gitu. Bos, gara-gara lagu ya dana, dana nih Indonesia banyak utang. Belum lahir udah ada utang. Pak RT ini bukan kritik. 8.000 triliun tuh siapa yang bayar? Pak RT 7, 8 Pak LMK ya. Bapak jangan tersinggung, orang Bapak bukan yang utangnya. Disuruh bayar iya. Pak, 2024 bakal ada pilpres baru, warisannya utang. Emang enak loh. Bu, Bapak, Ibu meninggal, orang tua kita ninggalin utang 1 triliun, pusing nggak? Yang bagus ninggalin warisan, kontrakan ada 100 pintu, anaknya cuma 3, kebagian 30 pintu lebih. Bu, ayo perhatikan saya ya. Mari kita ramaikan sebelum berlanjut ceramah saya dengan baca sholawat Jibril. Karena ini maulid. Mudah-mudahan Nabi ini kan ada hadisnya ya Ustaz ya. Setiap orang baca ya Nabi salam alaika, Nabi Muhammad minta ya Allah, siapapun yang baca sholawat saya minta ada di situ. Nabi ada di sekitar sini menjawab sholawat kita. Betul Bu? Ikut semua. Siapa yang baca ini tiap hari 100, duitnya tidak akan pernah kosong. Amin. Namanya sholawat Jibril. Dulu Nabi Adam nikah sama Siti Hawa, mas kawinnya sholawat Jibril. Bu, dengerin, jangan ngobrol. Udah, taruh namanya. Kan kata saya jangan ngobrol. Kamu kalau ngelamar perempuan gak usah bawa duit, bawa sholawat aja. Iya. Pak, saya mau nanya, kalau punya mantu, calon mantu nggak bawa duit, bawa sholawat doang, mau nggak? Nggak mau. Ya silakan Bu, taruh piringnya Bu. Nah, ya sholawat mau, duit mau, betul Bu? Mari kita baca sholawat Jibril ini beneran. Siapa yang baca 100 kali setiap hari, maka rezekinya akan diberikan oleh Allah dengan berkecukupan, tidak pernah kekurangan uang. Mari kita bareng-bareng. Sallallahu alaihi
Ikut semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ikut semua. Sallallahu ala Muhammad. Ikut. Lagi Pak. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Bapak-bapak, mohon maaf Pak Kiai. Kenapa para ustaz saya menekankan baca sholawat? Sebab jangankan kita, ya, Allah, para malaikat juga bersolawat, betul? Oh, suka ada kan kalau mau khotib naik dia, bila, tapi bacaannya banyak yang ngawur. Sinnya di kol-kolah, masih ada, betulin ya Pak? Ini Bilal dengerin nih. Nih, dengerin nih. Jangan ada yang saya bilang tadi yang main handphone rusak datang ke rumah ya. Anak kacau. Dengerin, pausan gak lama paling 1 jam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bu, dengerin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau tuh Qori yang saya sering dengar taslima, berarti sinnya di kol-kolah, innya kurang dengung, in alif tasdid ke nun. Innallah mad lamul jalalah, 1 alif 2 harkatnya. Innallaha ya tidak boleh. Atau orang Sunda innallaha, bo mentang-mentang orang Sunda adan pakai lagu Sunda. Ada nggak di masjid ini? Dengerin nih lagu Sunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, dengerin. Galak saya. Kalau ribut aja pulang nih. Walaupun orang Sunda tidak boleh loh. Allahu Akbar. Sami Allah. Ini saya nanya nih Pak DKM. Ini ada nggak yang ada Allahu Akbar, Allah? Mana orangnya? Bu, saya punya murid ibu-ibunya hampir 500. Ada orang Bogor, begitu baca izaja nasrullahi wal fath. Tar Solehudin betulin tuh. Saya ceramah di Kulon tuh. Saya bilang awas orang Kulon, dari Allahu Akbar harus benar. Bu, ini imam nih harus dibetulin. Saya guru-guru pembimbing, guru ikro saya pembimbingnya. Ceramah di Kulon, baca kitab kuning lancar, begitu imamin, oh Allah, pakai o. Sok tanya kiai kita, tanya Ustaz Solehudin,
Benar nggak kalau lo pakai o? Nggak boleh. Bu. Awas yang nggak jawab ibu diam aja ngelamun. Diam. Allahu Akbar gitu. Apalagi adabnya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan diputus, betul kan? Diwasal. Allahu Akbar, itu juga salah. Wasal ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hu Akbar, jangan Hu Akbar, kuburan Hu Akbar. Ada lagi Hu Akbar, Allahu Akbar, Hu Akbar. Yang white begitu mah anjing. White. Aduh, ini kiai bener-bener bahas. Maaf, tukang adab, tukang komat belajar Allahu Akbar, tapi diwasal ru. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gitu komat. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Di sini ada pakai gigi 5, komatnya gigi 5. Allahu Akbar, sekali Allah. Marah lagi. Mana Pak Ketua DKM? Komatnya kira-kira gitu kan? Ya, nggak mau jawab. Dalam hati ya begitu. Tolong yang komat belajar. Kalau perlu panggil saya gratis, yang penting ongkosin. Saya di sana Pak dimusuhin oleh orang-orang. Pak Ustadz memang komat. Iya, kalau di wakaf bacanya Allahu Akbar, tapi nampas dulu. Makanya kalau tahlil orang yang pinter, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu wasal. Tapi kalau napas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, napas dulu. Kan ada yang tahlil, kemarin saya tahlil di sono di Pasang Bahan, imamnya yang mimpin tahlil, anaknya ustadznya hafid. Saya dengerin, wah ini anak cakep, saya bahas tuh di kayak Abdul Ghani. Dengerin, banyak ngobrol aja nih. Awas jangan ngobrol, pulang. Saya takut kalau ceramah ngobrol aja. Ini penceramannya kalah. Saya masih ada silsilah dengan Fuad Hasim. Asidikia dari Bundar Cirebon, ceramah dari bawah anak kecil, berisik, suruh pulang. Karena ceramah itu penting, betul Bu? Ini majlis taklim, malaikat kumpul, setan kabur, jin iblis kabur nih. Ini penting Pak. Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku kata Nabi membaca Al-Qur'an. Jadi muadzin dilatih, betul. Bilal dilatih, imam juga dilatih. Mentang-mentang terawih, bu. Hei, duduk kamu, hei. Ini anaknya. Panitia jangan nih. Ada yang terawih pakai gigi 5, tapi ngaco bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yang kedua iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Suratul Fatihah Amin. Di musola itu, masjid itu kalau nggak cepat gitu, nggak disenengin. Yang penting cepat. Hei, ini kalau terawih ada nggak? Ada terawih nggak kalau Ramadan? Imamnya senang cepat apa senang lambat? Oh, senang cepat tuh. Pak. Aturan wasol juga ada, aturan wakaf juga ada. Dengerin. Panitia, jangan ngobrol. Jangan panitia nih malah ngobrol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bukan yao tapi yau. Mati ke wau itu bukan yao. As-sholatu khairum minan naum. Enggak ada naum. Bu. La taqutuhu sinatu wala naum. Ada enggak? Wala naum. Wa amanakum min khauf, bukan min khauf. Ini maulid Pak, di samping ngebahas empati, orang ada empati. Ini beliau korek, dengerin bener gak? Saya di sana tahsinul Quran tiap subuh Ahad sampai jam 7. Setelah tahsinul Quran tadi Quran makan semua 50, 60. Itu udah bertahun-tahun. Ngaji santapan rohani. Bu. Makan santapan jas. Ini penting Pak. Walaupun ini soalnya cakep Nurul Iman. Cahaya iman. Pak, malam ini yang kumpul para malaikat, bahkan baginda Nabi menyaksikan kita, bukan di sini aja, di tempat manapun. Karena doa Nabi diijabah, ya. Siapa orang baca sholawat, di situ beliau menjawab. Moga-moga kita nanti akhir zaman bareng dengan beliau. Amin. Amin. Tapi acara sampai selesai Bu. Bu, ini ada ustaz, ada kiai, ada ustazah. Nih dengerin Pak, jangan sampai ada ustaz dimusuhin. Pak RT bareng dengan ustaz cakep. Cakep nggak? Pak Ustaz bikin KTP, Pak RT-nya, oh siap Pak Ustaz. Betul nggak? Pak RT-nya meninggal dunia, ustaznya yang imamin. Coba kalau ustaznya nggak demen sama RT-nya ditinggal pergi. Kok Pak Ustaz pergi? RT-nya brengsek. Umpama kalau di sini orang begitu yakin baik gitu. Pak, kata Nabi itu empati nih. Akrimul ulama fa innakum warasatul anbiya. Bu, muliakan ulama. Kalau di ibu ustazah, hormatin. Biasanya kalau ustazah kan bawel. Ya kalau ustazah kan bawel nanti yang ngaji salah didiamin aja. Kenapa ustazah yang ngaji salah didiamin aja? Rupanya ustazahnya bolot. Budeg, gak ngedenger. Maaf ya kalau kebenaran saya pernah ceramah begini, gak tahu yang bener-bener ustazahnya budeg. Dia bilang Pak Kiai tahu aja. Bu, kalau mau jadi orang budeg kayak bolot. Dia mah bukan budeg dibuat-buat tapi jadi kaya. Ya giliran duit mendengar. Terusin ya Pak. Kata Nabi akrimul ulama fa innakum warasatul anbiya. Muliakan ulama karena mereka pewaris para nabi. Tapi kita juga menghormati pejabat, Pak RT-nya, Pak RW-nya, LMK-nya. Karena apa? LMK, bukan LMK. Kiwam dunia bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 elemen. 1 bi ilmil ulama, dengan ilmu ulama. Yang kedua bi'adil umaro, dengan para pejabat adil. Amin. Amin. Saya tanya, Bapak udah tahu nggak Presiden 2024 siapa? Saya aja nggak tahu. Tapi saya tahu pasti 2024 ada Presiden. Oke, ikut saya Bu. Bu, pasti 2024 ada yang jadi Presiden. Kata dia, Pak Ustadz kira-kira Prabowo, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan? Siapa Pak? Lalu jangan ngomong loh. Kata dia giliran ke sama mau usah diomeli. Mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies, tetap aja gua mau jadi ustadz. Di kiai, betul nggak Pak? Pilihan Bu. Ada yang gara-gara duduk doang, kacau. Kemana itu? Udah mau pulang? Hah? Pipis, Bu. Maulid nabinya sampai doa. Kalau nggak sampai doa terakhir, berkahnya kurang. Yang pulang sebelum selesai saya doain utangnya tambah banyak. Ya Allah. Keder. Sadis kok saya. Bapak-bapak nih yang pulang duluan utang tambah banyak.
2 hari sekali pilek. Pak RT 178, Pak LMK, DKM semua nih. Bapak pernah baca doa enggak? Lihat di handphone, terus kasih tahu. Di dalam handphone mendoakan pemimpin yang dolim adalah sunnah yang terlupakan. Jadi kalau ada pemimpin yang dolim, doain aja biar cepat mati. Ini presiden dolim aja, mati sekalian loh. Bataunya Pak Jokowi besok mati bener lah. Kata dia Ustaz Amir yang doain, saya mengedoain pemimpin yang dolim. Siapa aja? Kalau pengen tahu catat nomor saya ada Pak, bahkan saya lingkari. Doa kata Nabi ini yang doa. Manusia yang paling bagus mendoakan. Jika ada pejabat yang menyusahkan umatku, susahkan dia, kata Nabi. Jika ada pejabat yang memudahkan, membahagiakan umatku, bahagiakan dia. Itu Nabi yang dijamin masuk surga, doanya seperti itu. Termasuk malam ini. Kadang-kadang lihat kiai kagak betah banget. Sok, begitu dangdut, ada lagunya yang saya demen Pak RT. Pulang malam karena gak tahan mencari hiburan. Di luar masjid Pak, di dalam nggak berani. Lagu apa namanya Pak RT itu? Pura-pura Pak RT. Cangkir kopi, betul nggak? Ada lagi tegannya. Bu, yang nyanyinya luar biasa, enak disawer. Nah kiai mah ceramah 2 jam ngedan, boro-boro ada yang nyawer. Pelit loh. Bu, hormatin ustazah, hormatin ustaz, kiai. Apa kata Nabi? Man akromal ulama faqad akromani. Catat tuh Pak. Siapa yang memuliakan ulama, ustaz, ustazah, kiai, ya minimal di sinilah. Ya, itu sungguh telah menghormati Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang muliakan Nabi, muliakan Allah. Wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa yang memuliakan ulama, memuliakan Nabi, memuliakan Allah, masuk surga. Amin. Hidup di dunia. Itu ketua PDIP Pak, namanya Gembong Warsono. Bapak jangan tidak hafal Pak. Tadi siang disolatin di Stokor. Lahirnya bulan Juni tahun 63. Kok Ustaz hafal? Ada di handphone saya. Pak, rumahnya bagus. Jakarta Selatan, mana ada ketua DPD, apalagi PDIP gak punya duit. Mobil ditinggal, betul Bu? Betul Bu? Kemarin satu RT Pak, di saya namanya RT 4 nya anak saya nih marinir. Ya udah berhenti, saya bukan disersi, nganter-nganter saya aja. Saya penceramah di Lembaga Permasyarakatan Laut Pak. Pak, satu RT 4 RWE, satu RT 4 Japik. RT 4 RW 4 Kembangan Utara Jakarta Barat dekat Taman Kota. Waktu Covid mati 11 orang. Ini juga yang dalam masjid rata-rata yakin ini sisa Covid semua. Pak DKM sisa Covid ini. Kalau Pak DKM kemarin meninggal, wah, kubur di rorotan. Mudah-mudahan panjang umur. Bu, mudah-mudahan panjang umur. Yang dia pada besok mati. Ayo amin Pak. Mudah-mudahan panjang umur. Oh, takut mati. Saya pernah nyolatin orang sehari 3. Pagi jam 9, siang sebelum zuhur jam 2 nyolatin lagi. Tukang gali kubur namanya Bang Dani di Basmol. Bu, dengerin nih. Ngegotong mayat sehari 3 kali. Tukang gali kubur saya tanya, namanya Bang Dani. Bang, hari ini saya bawa 3 dari Jelambar Hantu. Apa kata dia? Alhamdulillah Ustaz Amir, hari ini yang mati lagi rame. Dengerin. Orang menangis tukang gali kubur mah seneng. Pak RT 78, Pak DKM, Pak LMK. Saya tanya emang satu lubang berapa Bang? 300 jatahnya. Kan barengan. Berarti kalau 4 lubang 1.200.000, kapan lagi? Ojek nggak dapat segitu. Bu, itu mayat begitu dikubur diadanin, yang ada nangis. Kenapa kamu nangis? Pak Ustadz, beda dengan adan di Nurul Iman katanya gitu. Kalau di masjid udah sedih, ini bapak saya sedih. Untung lu
Untungnya kenapa? Lu adzan busuk banget. Saya mah takutnya lu mati, mayat jadi hidup. Saking busuknya ada. Bu, begitu dipotong la ilaha illallah barang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terakhir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Habis ngubur 3, jelambar 1, 40 hari saya lewat lagi. Bang Dani, hari ini berapa? 2 tan. Alhamdulillah 600. Waktu dapat 4, malamnya sujud dia. Matur suwun Gusti Allah. Dino iki sing mati 4, moga-moga esok sing mati 6. Bu, 40 hari saya lewat lagi kan pinggir jalan. Berapa bang? 2 Ustaz. Saya mau orangnya ramah Pak. Kalau pemborong ya lagi dapat borongan apa enggak? Kalau Pak RT gimana Pak? Ya biasa kan. Dulu nggak bisa ngopi KTP, sekarang nggak bisa tadi. Sekarang. Bapak ketawa. Saya dulu pembinawan RW, terus kecamatan. Sekarang pembinawan DKI saya. Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Klinik. Ya Bib ya. Pokoknya saya ceramah aja. Bu, mau sarjana hukum, mau profesor, saya ceramahin. Tat. Saya ceramah aja di luar, di rumah diceramahin. Bu, di luar saya ceramah, di rumah diceramahin. Ini tukang ceramahin suami nih. Bu, saya mau tanya biar bapak dengar di dalam. Mendingan suami banyak ngomong apa mendingan suami banyak duit? Dengar. Kata ibu-ibu mendingan suami banyak duit, ngomong doang nggak didengerin. Saya mau balik ceramah aja kata bini, nggak usah ceramah Pak, di sini mah duit. Saya kira yang butuh duit istrinya Pak RT doang, si Hansip. Istri kiai masih butuh duit. Perempuan kalau nggak punya duit manyun. Bu, kalau perempuan manyun, semua manyun. Mulut manyun, pipi manyun. Saya nggak bisa terusin deh. Saya paling gede kayak ibu tahu nggak? Kalau ngaji Pak RT, Pak DKM, Pak LMK, ngaji rapi pakai jilbab. Betul. Mau ke Pak RW, ke Pak RT, mau ketua masjid kondangan, pakai semprot minyak wangi. Giliran tidur sama suami pakainya balsem. Udah pakai balsem, pakai autan Pak. Pak RT mau nyium mental. Kenapa Pak RT? Perih. Giliran nyampe ke jilat, pipinya pahit. Jangan ketawa, mikir. Saya mau nanya, mana yang kalau tidur pakai balsem? Pulang. Kalau mau tidur, ibu saya ajarin pakai minyak wangi 1 botol habisin. Bibir pakai limau setip biar merah, seperti habis makan tikus kecil. Pipi merah-merahin, bulu mata palsu pakai. Saya pernah lihat ada orang pakai bulu mata palsu yang sebelah rokok. Rupanya bulu mata palsunya nggak terasa, copot 1. Bu, ada ibu-ibu dulu kan ada mobil tingkat. Saya biar Ustaz melihat juga, emang saya merem. Ada orang pakai alis digerok, gede banget Pak RT alisnya, segede jalan Cipularang, Jagorawi. Bu, cuma mestinya nyadar kenapa itu alis miring sebelah, yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas. Boro-boro sama tetangga, alis aja kagak rukun. Jangan ketawa, mikir. Kalau ngaji pakai siapa ingin ke surga, tidur pakai balsam. Jangan-jangan Bu RT aja yang begitu.
Terusin ya Bu. Bu. Pengen ke surga enggak? Kalau perempuan syaratnya begini. Idza sholatil maratu khamsaha. Pertama apabila wanita sholat jam 5. Idza sholatil maratu khamsaha. Apabila wanita sholat jam 5, duhur, asar, maghrib, isya. Pak, ada sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Inna asqala sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatus subhi. Pak Ketua DKM di daerah saya maghrib datang, isya kagak nongol. Ada nggak di sini? Mana orangnya? Pulang maghrib datang ke rumah, nyender di kursi. Begitu nyender lihat TV, ngopi, isya kagak datang lagi. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Maka yang nggak datang sholat isya dan sholat subuh munafik itu. Di mana Pak Haji tempatnya? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya kerak di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Perempuan sholat jam 5. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahwa, puasa pada bulan Ramadan. Wa hafidat farjaha, menjaga kemaluannya, betul. Wa ta'at zaujaha, kemudian taat pada suaminya. Dakhulatil jannah, akan masuk surga. Semoga calon surga semua. Amin. Bu, jangankan surga akhirat, surga dunia juga enak, betul? Enak nggak? Ada lagunya. Alangkah nikmatnya dunia ini, kurasa saat ini karena ada nggak tuh? Malam ini malam. Udahlah, nggak usah diterusin. Saya kalau di dalam nggak berani nyanyi Pak Ustadz, karena di pintu di luar. Bu, moga-moga nanti Anda calon surga semua. Ini banyak amin ya. Kenapa? Karena saya bapak-bapak ini luar biasa. Yunus, ini kan ngumpulinnya ini seminggu apa sebulan nih maulid gini. Capek-capek habis maulid. Ini juga saya takut. Menebar empati, perkuat silaturahmi. Cakep doang itu temanya. Subuh besok nggak pada datang. Awas lu panitia nggak datang. Kira-kira bisa nggak tuh? Dengan maulid Nabi kita tingkatkan iman dan takwa. Panitia nggak subuhan. Di luar Pak, kalau di sini mas saya yakin ya bisa juga. Bu, ini ada apa? Pembatas hijab yakin buat ibu-ibu. Cuman titip kalau masjid harus ada toilet Pak. Saya punya guru ngondang penceramah masjid gak ada toilet, numpang sama tetangga makan jengkol kayak bagian rumah orang. Bu, boleh nggak saya numpang ke rumah mau bagi-bagi duit? Satu orang dapat 500.000. Kumpulkan orang 1.000 orang. Numpang ke orang bagi duit asik. Ini numpang ke orang BAB. Makanya wajib malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kasihan ya Pak, ini masjidnya kecil tapi alhamdulillah. Kalau pengen lebar gampang Pak DKM. Ini rumah bayarin. Berapa semeter di sini? Hah? Kalau di sini semeter 5 juta, bayar 10 juta. Kira-kira mau nggak orangnya? Kalau orangnya minta 10 juta, bayar 15. Mau nggak? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah yang megah dalam surga. Betul? Makanya Pak, dengerin maulid mah jangan sedih-sedih. Dunia bisa tegak di arbaati, ilmu ulama, para pejabat, peran orang kaya dan orang miskinnya doa. Kapan Pak RT kumpul 10 bulan haji? Betul? Ustadznya Pak Hajinya ada. Betul? Para pejabatnya Pak Polisi, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ada. Orang kayanya bawa sapi, bawa kambing, bawa kerbau ada. Orang miskinnya bawa kampak, bawa golok, bawa talenan. Kumpul pada tanggal 10 bulan haji. Mana DKM nih? Ini masjid kecil saya dengar sapinya ada 40.
Saya udah tahu di sini ada saudagar sapi namanya Haji Bakir. Haji Bakir apa Haji Bakri? Ini nih dekat Haji apa sih namanya? Bakri ya. Tapi di kandang masih pada hidup. Terusin Pak. Terus. 1 jam Pin. Ya. Terusin Pak. Terus. Saya minta waktu paling lama 10 menit lagi. Kalau Yunus Sintak jangan ragu-ragu kalau perlu 2 jam. Gua lagi vertigo ngaco ini bisa ngomong bersyukur. Saya emang gak pernah mikirin bayaran. Benar ceramah aja saya emang. Yang mikir ya panitia. Benar. Saya tidak pernah pakai tarif sekarang Pak. Sampai Rangkas Bitung, Binuangun, Wanasalam. Yang paling asik saya ceramah ke sono Pak. Kandang sapi, Malingping. Begitu naik motor RX lewat kelapa sawit, untung gak nabrak pohon sawit. Kalau nabrak mati saya di sana. Bu. Jadi kita hadir di sini harus ada hasilnya. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah? Syaratnya ada 3 kata Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Bagaimana supaya dicintai oleh wahai Rasul? Nabi jawab salasun. Sumayun. Ya Rasulullah, salasun. Sumayun, salasun. Praktekkan Pak ini semua. Pak LMK, Pak RT 7, RT 8, Pak DKM, guru kami semua yang hadir. Saya masuk nih. Onus. Semua kalau pengen dicintai Allah syaratnya 3. Saya ngomong doang gak bakal dicintai. Keluar lagi ya. Woi. Kalau pengen dicintai oleh Allah syaratnya 3. Ada orang Jawa kan? Telu. Ada orang Sunda. Tilu. Nomor 1, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal. Pak, tadi saya sholat di mana Pip? Jumat kemarin di Indofood, di Ancol. Yang manggil saya orang Purworejo. Purworejo itu Jawa Tengah, Pak Ustadz Barokah. Pak Ustadz, saya udah di parkiran nih setengah 12. Kalau di perusahaan sholat itu jam 11.46 apa nunggu jam 12? Kiai mohon maaf, kalau di perusahaan nunggu jam 12. Karena apa? Karena istirahatnya ditentukan. Ya udah gak apa-apa, saya nyantai dulu. Masih vertigo, saya khotib doang. Udah khotib, saya duduk ke belakang, sholatnya duduk. Imamnya Pak Ustadz Barokah kurang Purworejo. Kalau di masjid di sini ngapain nunggu jam 12? Betul? Subuh jam berapa sekarang? Subuh jam 4. Berapa? 19. 30 mau kesiangan Pak. 16 ya? Apa 15? Ada yang nggak hafal. Begitu nyetel kaset kan 25 menit atau 20 menit. Ada orang malam-malam begini udah nyetel kaset, dia nggak tahu waktunya sholat. Bu, yang bakal diperiksa lagu Cianjur nih. Baik dari Ustadz, dari Kiai, dari Pak RT, dari Pak LMK, dari Pak DKM, dari Bapak Udin. Ada nama Udin kan? Oh, Pak LMK namanya Pak Udin. Bukan Udin. Mohon maaf Pak LMK, nama Udin nama pasaran. Di mana ada nama Udin? Bu, yang bakal diperiksa nanti di akhirat Ibu Mumun. Ada nama Mumun? Ibu Tuti. Itu Ibu Tuti kalau jadi ibu dipanggilnya butut. Kalau nggak nyantut. Kalau manggil pendek, tut. Bu Tuti, Ibu, Bapak, Akang, Emas. Kalau nanti di akhirat yang diperiksa bukan rumahnya, bagus atau tidak, jabatannya Pak Solehudin. Tidak ditanya DPR, apa RI, apa DPRD, lurah, apa camat, presiden atau wapres. Kalau ibu bengong saja mikirin utang. Bu, kalau mati, kalau
Kalau mati kalau gitu dong. Bu, yang ditanya bukan mobilnya mewah atau tidak, duitnya banyak tidak. Kayaknya penceramah baru yang nyanyi begini baru saya doang ya. Daripada ngantuk, emang nggak mikirin bayaran, yang mikirin penitia. Bu, yang bakal diperiksa nanti di akhirat, Bu RT, Bu RMK, nyawer. Kalau Pak Artis mau udah nyawer dari tadi. Ustaz mau sampai 2 jam gak ada yang nyawer, ngeten. Bu, yang bakal diperiksa ibu pakai kacamata. Iya. Saya kira tadinya Bunga Citra Lestari lagi pacaran loh sama Ariel Peter Pan. Bu, yang diperiksa bukan tanahnya lebar, bukan jabatannya tinggi, bukan mobilnya mewah. Betul Pak? Betul Pak? Yang pertama diperiksa oleh Allah sholat. Betul? Makanya mikir pakai sholat. Sholatlah di belakang imam, sebelum sholat di depan. Bukan sholat di depan imam mah disolatin. Mana ada kurung batang ditaruh di belakang? Depan imam. Betul? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mati, betul Bu? Suaminya mati jadi janda, istrinya mati jadi sorry ya Bu janda, jangan sakit hati. Nyanyi janda daerah mana nih? Lideras. Lewat ke masjid aja nyanyi tadi. Baru sekarang oh aku rasakan. Terus Bu, ditinggal suami. Yang nerusin berarti janda tuh. Bu, ngapain lu pada turun ingin lihat buaya? Ganteng gua mah, liatin milik Rano Karno. Rano Karno banyakkan buat di kita. Terusin ya Bu. Yang bakal diperiksa oleh Allah pertama itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Makanya sholatlah. Bisa berdiri ya berdiri, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, berdiri nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, berbaring masih ada nafas sholat. Tapi kalau udah nggak ada nafas, sholatin. Bu, dicintai oleh Allah, satu sholat di awal, yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nus, ente manggil saya ngeramein ini, ibu-ibu patungan, ya Bu. Ini patungan kan Ibu? Panitia keliling nungguin lama banget. Gua tuh ngamalnya cuma 5.000. Atau panitia gua nungguin lama banget 5.000. Ibu yang 5.000 jangan sedih. Di Al-Quran kama salihabatin ambatat sama sanabila pikuli sumbulatin mi'atu habah. Seperti menanam satu biji tumbuh 7 tabak sampai 7 cabang, tiap cabang buahnya 100. Jadi yang sedekah 5.000 akan dibalas oleh Allah 5 kali 7 35 kali 100 sama dengan 3,5 juta. Yang 5.000. Kalau yang 50 kalikan aja 50 kali 7 kali 100. Makanya kalau ngaji makan pisang 1 dibayar oleh Allah yang ngasih pisang 700 pisang. Makanya kalau mau begini jangan makan 1 Bu, 1 sisir habis. Itu mah bukan apa-apa, rakus. Pisang dikupas bunyi patungan. Nus, alhamdulillah. Yang paling hebat Pak RT, saya di Kulon. Di Kulon itu dekat Pasar Picu. Yang hadir 27 majelis taklim. Itu nasinya entah berapa ratus bakul.
Ayamnya Solehudin picung naik ke atas. Wow, itu pojok masjid tahu berapa ratus. Begitu pulang saya dibawain nasinya 4 bakul Pak RT. Malam ini yakin ke bawah. Nus, jangan malu, ini kan belak-belakan aja saya. Bu, saya pernah, itu duitnya Nus tahu nggak di Kulon? Tanya, ada orang Kulon nggak? Ada orang Banten nggak? Ada. Tanya orang Banten, paling hebat maulid Nabi itu bukan bid'ah, tolol. Main bid'ah itu Al-Quran dulu zaman Nabi nggak dibukukan, nggak ada. Itu bid'ah hasanah. Benar Pak RT? Maulid paling hebat di provinsi Banten, ayamnya berapa ratus. Ada lagi Pak Haji Amir, minumannya 15 juta ditekel sama dia. Alhamdulillah, namanya Pak Amir. Orang sana yakin, siapa yang mengagungkan Nabi? Man a'doma maulidi, dia bilang man a'doma maulidi faqad ahabbani. Siapa yang mengadakan maulid Nabi berarti dia mencintai Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai Nabi nanti akan bareng Nabi masuk surga. Amin. Amin. Saya mah Pak enggak cuma humor doang. Lagian bawa nasi bakul. Orangnya Ustaz Kurci, beliau kenal tuh Ustaz Kurci yang kecil. Yang sekarang kalau baca Al-Qur'annya di Metro TV, pendek orangnya, dari dulu nggak pernah tinggi. Pendek terus. Sok lihat orang pendek nggak pernah tinggi-tinggi. Tapi orang pendek biasanya mikirnya cepet. Kayak Pak Habibie, kepalanya dekat ke perut. Tapi ngambaknya gede juga itu. Bu, saya ajarin nih. Pip, kamu bawa nggak doa? Nih, saya punya amalan. Ya Pak, dalam rangka. Nih Pak, saya gini buka pengajian Ustaz Solehudin di samping ngaji ilmu, ngaji hikmah. Cepet Pip, kelamaan Pak. Ya, satu dari tadi. Coba bareng-bareng saya mengajarkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang punya penyakit? Satu aja Pak. Pegang mana? Pegang. Ya. Siapa yang punya penyakit? Bu, Adi Hidayat. Ada kan Ustaz Adi Hidayat? Adi Hidayat mengajarkan penyakit berat apapun disembuhkan. Pasti ada doa Nabi Ayub dari Al-Quran. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni. Bukan Ani lagu. Bukan. Ini Aninya Al-Quran ya Pak Ustaz. Nih Adi Hidayat yang ada YouTube. Siapa yang punya penyakit belum pernah sembuh, baik gula, baik tipes, baik apapun, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Di sini ada takut ya Ani, tapi kesana masaniyat durru ini Al-Quran. Yang ngajarkan Adi Hidayat, sanadnya ke Adi Hidayat dan sanad tuh sampai ke sana. Insyaallah yang punya sakit belum pernah sembuh, baca ini Anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Amin. Siapa yang ingin dompetnya tidak pernah kosong, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis subuh Pak baca 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Dompet tidak akan pernah kosong dari duit. Yang penting barengin kerja. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Biasanya nyatu dengan lakot jakum. Lakot jakum tiap habis sholat baca 7 kali. Allah itu tidak akan mati siang itu kalau paginya baca lakot ja'akum rasul, tidak akan mati siang itu. Kalau sore habis maghrib baca lagi 7 kali lakot ja'akum, berarti orang itu tidak dimati-matiin. Makanya ada sahabat Nabi yang sampai umurnya 170 tahun mau dicabut nyawa nggak jadi terus, karena pagi baca 7, sore baca
7. Begitu mimpi ketemu Nabi, Nabi ngomong, selama ini kita ketemu terus ya. Akhirnya hari itu dia tidak baca, dicabut nyawanya waktu tidak baca. Bu, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Siapa yang punya hutang, baca pagi 3 kali, sore 3 kali, yakin utangnya lunas. Berarti dapat rezeki. Tapi walaupun rezekinya banyak, kalau nggak niat bayar, tetap aja nggak bakal bayar. Benar nggak Bu? Dulu Nabi pagi-pagi keliling, melihat ada orang lagi habis sholat ngelamun. Di mana tempatnya? Masjid Nurul Iman. Kata Nabi, kenapa kamu ngelamun aja Tong? Udah punya anak 2. Dia bilang, ya Rasul, saya pusing, banyak hutang. Mau nggak hutangnya cepat lunas, duitnya banyak? Mau. Baca doa ini. Ini dikembangkan oleh Buya Hamka. Baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ikutin. Ini doa pelunas hutang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bapak Imam, kalau untuk imamin jangan ini. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, hilangkan rasa sedih. Maaf, bukan sedih, susah dan sedih. Biasanya sedih itu karena susah sehat, susah banyak duit. Betul? Susah, anaknya nakal, akhirnya sedih. Bu, susah sedih. Yang kedua, ajzi wal kasal. Pak Ustaz, lemah dan malas. Suaminya lemah, malas lagi. Bu, punya suami lemah, malas, nggak bakal kerja. Punya istri lemah, malas. Suami lemah, malas. Istri lemah, malas. Rumahnya Pak RT tutup terus. Ngapain? Pada molor. Lemah, malas. Dengerin, saya nggak lama-lama 10 menit. Ini baca ya Bu ya. Nomor 56, jubni bukhli, pengecut takut miskin. Ada orang irit banget takut miskin, makannya sama bakwan doang 2 biji. Lemah terus, ngantuk sama kangkung. Ngantuk. Bu, ini jangan dia pulang doanya nih, bawa. Nanti saya bagi satu-satu. Yang terakhir 7 ke 8, makanya disebut doa 8. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dililit hutang. Pak, yang di dalam masjid yang punya utang, baca pagi 3, sore 3. Tapi kerja apa aja, insya Allah duitnya tambah banyak. Amin. Gak usah banyak, jual kelapa aja. Belanja di Kulon, 1 hari habis 3 truk untuknya gede. Nah, 3 truk. Iya nggak? Iya. Iya, jual kelapa muda, 1 hari habis 3 truk, yakin untungnya gede. 3 truk, kalau cuma habis 3 doang udah dapat apa? Ya. Bu. Yang terakhir punya masalah besar ya. Tadi dililit hutang dan yang terakhir nih. Wa fawidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Baca 7 kali setiap habis sholat. Kalau masalah kita banyak dan tidak bisa menyelesaikan, termasuk masalah negara. Amin. Bu. Silakan yang lewat. Bawa apa nih? Air. Cepat air kehausan nih. Ya, bagi satu-satu. Tenang aja Bu. Saya lihat itu kardusnya itu teh pucuk semua. Uang nggak apa-apa Bu. Mari saya baca sholawat badar. Bu, siapa yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh? Siapa yang punya utang nggak lunas-lunas? Siapa yang dompetnya sering kosong? Bawa ini. Ada nomor handphone saya, telepon. Cuman syaratnya ada Bu. Bayar 500.000 per orang. Enggak, namanya jual doa. Ganti fotokopinya aja. Yang punya 2.000, yang punya 5.000. Tolong ibu mana? Yang kata anak, ibu saya suruh. Nih Bu. Mana? Bapak bagikan. Mana sini? Kenapa dimasukin? Di sini. Yang dalam ada nggak? Ada. Cuman segitu. Ada lagi. Nanti lebihnya bawa. Nus.
Kamu pakai itu atau pakai kardus saja. Ibu buka kacamata. Berdua. Anak-anaknya aja buat ganti fotokopinya. Mau 2.000, mau 1.000, mau 10.000 silakan. Nanti ibu yang mau telepon ada nomor saya. Bapak di dalam bagi. Ada nggak di dalam ini? Bagikan nanti lebih dulu. Mari baca sholawat saya. Sholatullah. Kasih 2.000, 3.000, 5.000, 10 silakan. Tolong. Silakan Bu. Bapak DKM, Bapak para ustadz, para kiai, Pak RT 78, Pak RMK semua. Terakhir saya ingin mengajak anak-anak dengerin ya, jangan mukul-mukul anak. Berhenti. Tolong ibu-ibu doakan anak-anak kita nih, mau dibacain Al-Fatihah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Pak RT, jangan menganggap bahwa tempat begini belum tentu orangnya seperti kita semua. Ada yang lahir jadi menteri dari tempat yang sangat kampung gitulah. Pak Harto aja anak petani. Moga-moga anak bapak ibu ada yang dari pejabat, ada yang dari kiai, amin. Tapi yang lurus siratal, kita doakan yang bantu acara ini, Nus, Pak Ketua Panitia. Siapa yang bantu baik uang, baik tenaga, baik pikiran, termasuk yang merencanakan acara maulid di Masjid Nurul Iman ini, semoga dicatat oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nanti bareng-bareng beliau di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang membantu baik kecil ataupun besar dengan ikhlas dibalas rezekinya berlipat ganda. Termasuk yang tadi yang punya uang 2.000, 5.000, 1.000 berapapun, ya Allah rezekinya perbanyak ya Allah. Barangkali ada yang sakit sembuhkan, yang solid, yang sulit mudahkan. Yang ingin nanya silahkan telepon saya Pak RT yang saya hormati 78, Pak DKM,
Pak RMK, Pak Kiainya silakan. Termasuk yang menanyakan artinya silakan. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ketua Panitia, mana Ketua Panitianya Pak? Oh Nus, makasih ya Nus, saya dipanggil, mohon maaf barangkali agak kaget-kagetan, jangan bangun aja. Saya nggak ngagetin orang. Ini masjid moga-moga jamaahnya penuh terus. Bapak-bapak yang tinggalnya dekat, jangan dibiasakan sholat di rumah. Siap. Sebab ada yang ngomong namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Siapa yang sholat di rumah ada hadisnya la uharriqonna alaihim buyutahum. Saya akan bakar rumahnya kata Nabi. Jadi Pak RT baik 78 besok bawa hansip, bawa jeligen, isi bensin sama korek. Yang sholat di rumah bakar. Insya Allah yang mati bukan yang punya rumah, bapak dibunuh orang. Tapi itu kata Ustadz Abdul Somad, lelaki yang sholat di rumah terus lelaki soleha. Tolong penuhi ya masjidnya. Karena sholat di masjid 27, sholat di rumah 1, kira-kira pada KM. Kalau duit 27 juta mas sejuta, pilih mana? 27 kalau duit, giliran sholat pilihnya yang 1. Umur udah tua, mati seminggu lagi. Apa enggak rugi? Pak, ada enggak yang dekat masjid sholatnya di rumah? Mana orangnya? Ada beraninya. Maaf ya Nus, mudah-mudahan hasil maulidnya besok kelihatan. Berhasilnya maulid bukan sekarang tapi besok. Apakah masjidnya tambah penuh, apa tambah kosong? Kalau masalah apa namanya ini spanduk gampang buat nanti kalau jalan-jalan, nama saya injak-injak nggak apa-apa. Tapi jangan banyak yang injak saya, kalau yang banyak injakin Solehudin aja. Dia mudah kurus tambah kurus. Enggak umur aja tab ya. Mudah-mudahan di surga semua. Bercanda, bukan juga ketemu. Ya, ini mah teman gua. Bu, ibu mah jangan ada presola. Kalau dikasih prehead, saya nggak pernah pre bu. Makanya kalau bapak nggak sholat lagi head. Bu, kalau bisa berjamaah ada halangan, ada dihalang sholat di sini dapat 20. Bu, ikhlas ya bantu maulid ikhlas ya. Yang tadi ngasih 2.000 ikhlas nggak? Yang 5.000 ikhlas nggak? Yang 500.000 ikhlas nggak? Nggak ada. Mandi ikhlas aja. Tapi berapapun saya bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, Pak RT yang ganteng, dua-duanya ganteng. Pak DKM, mudah-mudahan sekarang DKM nanti jadi DPR. Dirubah. D-nya masih PR. Wah, hebat DPR gajinya gede. DK kalau dulu LMK sekarang ya Pak ya. Kalau tidak salah kemarin baru jalan-jalan ke Cina ya. Oh, piknik diajak sama kawan ini. Kalau piknik, kalau enggak. Baik, Bu, nanti tanya ya, yang tadi punya penyakit amni masanya dulu wa anta arhamur, baca 7 kali, ada lagi yang lain, telepon aja ada nomor. Demikian saya kira udah malam, saya lihat 1,5 jam hampir, padahal vertigo. Ya, jadi mikirnya masih agak ngaco Pak RT, mohon maklum nih kalau agak beda. Ya, tapi saya udah sedia obat yang lumayan tuh Pak, mohon maaf aja ternyata benar itu. Ada dokter Cahyono, dia bilang kambing masak itu kolesterol itu mitos, nggak apa-apa makan. Kalau yang khusus kurang baik makanlah, namanya apa tuh Pak? Cuka apel, benar cuka apel tapi sedikit. Minum seger Pak. Kalau apelnya di jus, nggak usah banyak, sehari 10 kilo. Demikian ya Pak. Moga-moga ketua panitia, jajarannya, semuanya masjidnya ya Allah, Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan jamaahnya penuh terus. Bu, jangan
tadi ya. Saya nggak pernah ngomel tadi. Tadi ceramahnya ngomel nggak Bu? Ngomel bukan itu mah. Cuman kebetulan tegas saja ya Bu ya. Maafin saya Bu. Cakep deh Ibu. Dibilang jelek nampak. Moga-moga harus kondas. Handphone boleh hidupin lagi. Tapi datang ke rumah nanti lihat, takut nggak hidup-hidup warak dengan saya. Yuk baca Al-Fatihah ya. Nanti pada ngaji ya. Jangan tinggal ngajinya ya. Mudah-mudahan kalian menjadi nanti orang yang sukses semua. Al-Fatihah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh panggil saya lagi. Insya Allah tidak ngomel-ngomel. Terima kasih, pulangnya hati-hati, sendalnya jangan tutupkan. Ambil yang baik, buang yang jelek. Sebenarnya orang dibawa, Pak, maafin ya Pak. Moga-moga Bapak jangan biasa sholat di rumah, berjamaah dapatnya 27. Yang inginannya Bapak kebagi tadi, telepon saya. Insya Allah dompetnya nggak pernah kosong. Yang penting mau kerja. Terima kasih Pak DKM, terima kasih Pak LMH, terima kasih RT, tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Haja, semua Pak Ustaz, sukses semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, yang banyak.